Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya dari program studi geografi dengan mata kuliah media pembelajaran geografi. Saya akan menayangkan tentang buku panduan geografi kelas 10 sekolah menengah atas tentang jagat raya dan tata surya. Susunan jagat raya dan tata surya. Yang pertama, pengertian jagat raya. Isinya berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar benda langit yang disebut bintang, planet, satelit, komet, asteroid dan planetoid, meteor, dan debu-debu utara, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian galaksi. Pengertian galaksi yaitu benda-benda langit ternyata bergerak sangat rapi dan beratur, berkelompok-kelompok membentuk semacam keluarga atau kepulauan bintang, bahkan merupakan suatu sistem bintang atau tata bintang yang disebut galaksi. Adapun ciri-ciri galaksi, yang pertama untuk membedakan galaksi dengan kabut kosmis atau nebula yaitu sebagai berikut. Galaksi dapat melihat jelas di luar jalur bintang kali serayu, jauhnya ribuan bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari kita. Yang kedua, galaksi mempunyai cahaya sendiri. Yang ketiga, galaksi mempunyai bentuk-bentuk tertentu, yaitu mempunyai inti yang bercahaya di pusatnya sehingga mudah dikenal. Selanjutnya, bentuk-bentuk galaksi. Berdasarkan bentuknya, ada 3 macam galaksi. Yang pertama, galaksi berbentuk elips. Yang kedua, galaksi berbentuk spiral atau pilin. Yang ketiga, galaksi berbentuk tak beraturan. Selanjutnya, bentuk galaksi Bima Sakti. Bentuknya seperti cakram. Bagian tengahnya tebal dan menipis di segala penjuru. Matahari kita terletak pada salah satu, tepatnya berada sejauh lebih kurang 35.000 tahun cahaya dan pusatnya. Bagian tengah cakram berisikan lebih kurang 80 miliar bintang. Bagian tepi cakram berisikan lebih kurang 20 miliar bintang. Garis tengahnya lebih kurang 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Tebal bagian tengah cakram lebih kurang 10.000 tahun cahaya. Strukturnya spiral dan berorientasi pada intinya. Selanjutnya, pengertian rasi bintang. Rasi bintang yang terkenal. Di belahan bumi selatan, rasi yang terkenal yaitu rasi Pari atau Gubuk, Penceng, Atakrok, Centaurus atau Lanjar Ngirim, Agro, rasi Canis Major, rasi Virgo, rasi Leo, dan rasi Scorpio atau Kalajengking. Selanjutnya, tata surya. Telah kita kemukakan bahwa galaksi terdiri atas berjuta-juta bintang dengan segala bentuk dan strukturnya. Salah satu di antara tersebut adalah matahari kita, yang mempunyai anggota keluarga yang membentuk suatu susunan yang disebut tata surya. Satu tata surya terdiri atas satu matahari dan benda-benda angkasa yang beredar mengelilinginya. Tata surya kita dikelilingi 9 planet-planet termasuk planet bumi yang kita tempati ini. Planet dalam, yaitu planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari, yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Planet luar yaitu planet lintasan yang mengelilingi matahari lebih jauh dari bumi, yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Proses terjadinya tata surya dan bumi. Yang pertama, hipotesis kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Kent 1755, seorang Jerman, dan Laplace 1796, seorang Prancis, masing-masing mengemukakan
teori kabut mengenai susunan matahari, kemudian disempurnakan oleh C.F. Van Wezer 1944 dan J.P. Knipper 1951 sehingga menjadi teori kondensasi. Selanjutnya, hipotesis planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton 1905, masing-masing mengemukakan teori yang terkenal, yaitu teori planetesimal garis besar teori. Selanjutnya, hipotesis pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Jens 1917, ahli bintang bangsa Amerika. Ia mengemukakan teori pasang surut. Selanjutnya, hipotesis peledakan bintang. Teori ini dikemukakan oleh astronomi Inggris Fred Hale 1956. Matahari mempunyai kawan bintang-bintang. Pada mulanya berevolusi satu sama lain. Kemudian ada di antaranya yang memadat dan mungkin terjerat ke dalam orbit keliling matahari yang lain, lalu meledak dan bebas di ruang angkasa. Selanjutnya, hipotesis Kuiper. Astronom Gerard P. Kuiper 1905-1975 menjelaskan bahwa alam semesta terdiri atas formasi bintang-bintang. Selanjutnya, tata surya. Matahari kita ini sebetulnya sebuah bintang sejati. Matahari kita beserta 9 planet dan satelit merupakan benda-benda langit yang disebut tata surya atau sistem matahari kita atau our solar system. Ke-9 planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Selanjutnya, susunan planet Bumi. Yang pertama, atmosfer. Kemudian dikelilingi lapisan udara yang disebut atmosfer, tebalnya lebih kurang 2000 km. Lapisan udara ini terutama mengandung nitrogen, oksigen, dan gas. Selanjutnya, hidrosfer, lautan perairan. Lautan merupakan cekungan besar yang berisi air dengan kedalaman rata-rata 3.500 meter. Luas lautan mencapai 2/3 permukaan bumi. Selanjutnya, litosfer atau kerak bumi. Lapisan batuan yang paling atas di permukaan bumi disebut kerak bumi. Di bawah benua, ketebalan kerak bumi mencapai 70 km. Di bawah laut, hanya sekitar 6 km. Suhu di bagian kerak bumi mencapai sekitar 1050 derajat Celcius. Selanjutnya, mesosfer atau mantel bumi. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan batuan setebal sekitar 2.900 km. Selanjutnya, baryosfer atau inti bumi. Inti bumi terdiri atas 2 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar. Inti luar tebalnya lebih kurang 2.000 km, terdiri atas besi cair, suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Inti dalam terdapat di pusat bumi, merupakan sebuah bola berdiameter 2.740 km. Bola ini terdiri atas besi dan nikel padat, suhunya dipusatkan menjadi lebih kurang 4.500 derajat Celcius. Selanjutnya, karakteristik batu-batuan berlapis bumi. Yang pertama, batuan beku. Jauh di bawah permukaan bumi, panas begitu tinggi hingga bagian batuan meleleh. Ketika mendingin, lelehan batu itu atau magma mengeras hingga menghasilkan batuan beku dalam. Contohnya, batu granit. Yang kedua, batuan sedimen. Es, angin, dan air mengikis batu-batuan menjadi kerikil, pasir, dan partikel kecil yang disebut sedimen. Lapisan sedimen yang mengandung partikel, pasir, tanah liat, dan rangka-rangka hewan terkubur dalam dan tertekan sehingga lambat laun menjadi batuan keras yang disebut batuan sedimen atau konglomerat. Yang ketiga, batuan metamorfa. Panas dan tertekan yang berada di jauh bawah tanah, memanggang dan menekan batuan sedimen dan batuan beku sehingga mineral di dalam batuan berubah.
Contoh, batu gamping menjadi marmer, batu sabak menjadi batu tulis, dan batu bara menjadi antarsit atau grafit. Sumber ini didapat dari buku paket Geografi kelas 10 Sekolah Menengah Atas. Sekian, terima kasih.